Kalau misalkan namanya kita udah menjadi kampus yang besar ya Kak, pasti hate comment itu pasti ada, kita nggak bisa memungkiri. Iya benar. Dan tergantung cara kita menyikapinya. Yang pertama pastinya kita itu dengan cara kita tuh menutup hate comment yang ada dengan membangun citra kita yang lebih positif lagi. Jadi mungkin pastinya setiap kampus itu punya kekurangan masing-masing, tapi gimana cara kita itu membuat kelebihan kita lebih banyak dibandingkan kekurangan kita gitu sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Gen Z, kembali lagi dalam podcast Gen Z Berbicara bersama saya Lydia Gusmita. Nah, di podcast kali ini kita kedatangan narasumber yang spesial nih teman-teman. Siapa ya kira-kira? Oke, langsung aja nih. Kita kedatangan dari narasumber Duta Humas Unimal 2025. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Nah, inilah dia wajah baru dari Universitas Malikul Saleh. Dimana kan teman-teman baru dilantik tuh sebagai Duta Humas Unimal 2025. Tapi kita kenalan dulu nggak sih? Baik. Mulai dari Eri boleh? Oke, baik, halo teman-teman. Saya Eri Ardiansyah Sinaga dari Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Malikul Saleh. Saat ini sebagai Duta Humas terpilih tahun 2025. Oke, next lanjut. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Alfazila Berberus. Saya dari Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran. Dan saat ini saya terpilih sebagai Duta Humas tahun 2025. Halo teman-teman, perkenalkan saya Raizia Kemalahayati dari Program Studi Ilmu Komunikasi. Dan saat ini saya juga terpilih menjadi salah satu dari Duta Humas yang terpilih tahun 2025. Baik, halo teman-teman, perkenalkan saya Reza Akbar dari Program Studi Teknik Industri. Pada kali ini saya dipercaya sebagai Duta Humas 2025. Oke, berarti kan ini beragam nih teman-teman, kan ada yang dari teknik, psikologi, kemudian FISIP ya. Oke, karena kan pengalaman awal nih, dari awal kita tuh registrasi, administrasi tuh nggak mudah kan teman-teman. Jadi gimana sih teman-teman pengalamannya untuk menjadi Duta Humas 2025 gitu? Apa sih struggle-nya, ada nggak? Baik, saya mau menjawab. Kalau misalnya struggle-nya sih lebih ke untuk awal-awal itu kayak ngerasa bisa nggak ya berbaur dengan finalis-finalis yang lain yang dimana tentu saja nggak kalah keren tentunya dari berbagai prodi, dari berbagai daerah tentunya gitu kan. Emang masih, karena kan juga kemarin itu banyak finalis yang punya skill yang luar biasa Bener banget banget, gitu, nggak cuman bertumpu di satu skill aja nih. Lanjut dari Gia boleh? Mungkin kalau dari saya pastinya banyak banget ya Kak Lydia. Mungkin kalau saya bisa sebut salah satunya itu yang paling penting itu ngumpulin keberaniannya nih Kak. Nah bener tuh, keberanian. Iya, soalnya dari Gia sendiri nih daftarinnya tuh hari-hari terakhir mungkin Kak, karena Ingat keberanian banget itu memang Iya. hari terakhir, menit-menit terakhir Bener. malahan. malah jadi teman-teman biasa mungkin rasa kurang percaya diri itu biasa ya Kak. Yang penting kita itu gimana sih cara kita itu meyakini bahwa kita tuh bisa sebenarnya gitu sih. Oke, bagus banget. Ya meskipun mendaftarnya di akhir-akhir, but it's okay ya. Hasilnya juga luar biasa banget biasa gitu. banget, gitu. Lanjut dari Alfa deh. Kalau Alfa, kalau misal bicara tentang struggle itu sama juga kayak Jia ya, kita bagaimana cara kita mengumpulkan keberanian. Juga kemarin tuh ada karena kurangin badan, jadi juga pas buat video waktu itu ya ada agak terkendala di situ aja sih Kak. Tapi itu videonya kakak lihat loh, video dari Alfa memang bagus gitu. Iya. Thank you Kak Lydia. Di notice juga tuh, bagus ya, ini kayaknya bisa nih. Ternyata memang benar. Lanjut Rais. Kalau dari Rais, mungkin struggle-nya kayak kalau Alfa sama J itu keberanian. Kalau Rais itu adalah yang pertama itu adalah kemauan dari kita. Nah, sempat awalnya Rais juga mikir, bisa nggak ya kalau Rais itu bisa sampai akhir hari ini itu, akhir titik ini. Tapi ya namanya hidup itu, dalam hidup Rais tetap mencoba apapun itu, hal baru gitu. Apapun itu intinya tetap mencoba ya teman-teman. Nah, teman-teman udah bilang nih struggle-nya gitu. Kemudian teman-teman gimana sih caranya buat membranding gitu? Udah terpilih nih sebagai Duta Humas. Gimana teman-teman untuk buat membranding Duta Humas ke depannya gitu?
Dari siapa dulu nih? Dari siapa dulu nih? Mungkin Ayo. dari Eri sendiri ya. Nah, untuk dari Eri sendiri, cara untuk membranding kampus mungkin lebih memperkuat citra kampus kepada masyarakat luas nih tentunya, dan yang dimana saat ini kampus kita yang telah mencapai titik puncaknya itu akreditasi unggul nih, Unggul. teman-teman, gitu. Itu sih dari Eri kali dia. Oke, lanjut. Mungkin tambahan Mungkin kalau dari Ray sendiri itu branding itu seperti kita produk Kak. Gimana kita itu harus menarik perhatian orang itu gimana. Nah, dari branding kita apa gitu terserah dari kita itu membuat gimana. Apakah kita akan dinilai bagus, itu kembali dari kita. Apakah kita mau dinilai jelek, itu juga harus kita. Seperti itu, branding itu harus tertampil harus selalu kita tampilkan baik untuk ke publik Kak, gitu. Oke. Nah, teman-teman kan juga pasti tahu nih yang namanya kita Duta Humas yang jadi wajah dari kampus gitu kan. Apalagi sekarang kita udah unggul. Iya benar. Banyak guys teman-teman itu ngelihat adanya head comment gitu di akun Unimal misalnya Baik. ataupun di akun Duta gitu. Gimana sih cara teman-teman itu buat ngehandle tuh head comment itu? mungkin dari Jia aja. Nah, kalau misalkan namanya kita udah menjadi kampus yang besar ya Kak, pasti head comment itu pasti ada, kita nggak bisa memungkiri. Iya benar. Dan tergantung cara kita menyikapinya. Yang pertama pastinya kita itu dengan cara kita tuh menutup hate comment yang ada dengan membangun citra kita yang lebih positif lagi. Jadi mungkin pastinya setiap kampus itu punya kekurangan masing-masing, tapi gimana cara kita itu membuat kelebihan kita lebih banyak dibandingkan kekurangan kita gitu sih. Iya benar, sehingga kita nggak menjadikan ke head comment itu sebagai kita tuh udahlah nggak mau lagi lah Iya, bikin benar konten banget, gitu benar kan, banget. udahlah gini aja lah gitu. Bagus sih saran dari Jia tadi, berarti kita memang harus meningkatkan lagi branding dari Unimal tersebut. Oke, nah ini kalau misalnya nih Duta Humas itu adalah jembatan, itu tuh jembatan antara siapa dan dengan siapa menurut teman-teman? Kalau menurut saya sendiri itu jembatan antara Universitas Mercusuar itu sendiri dengan masyarakat luas tentunya, karena citra baik dari universitas itu sendiri tergantung dari nilai bagaimana respon terhadap masyarakat luas tentunya. Gitu. Oke, lanjut dari Rais boleh? Jembatan itu adalah seperti sama juga kayak Bang Eri, itu kita harus menampilkan ke publik itu bagaimana kita berkomunikasi itu ke publik itu dengan tentunya berkomunikasi itu ke orang-orang luar itu secara luas Kak. Oke, dari Alfa nih kamu dengar tuh dari Alfa. Kalau dari Alfa, jembatan antara kampus kita sebagai Duta Humas ini menjadi jembatan. Jembatan itu istilahnya kayak kita tuh dipilih untuk mewakili informasi-informasi dari kampus untuk kita tampilkan ke publik gitu Kak. Oke. Nah, ini selain branding, selain untuk kayak mengatasi head comment gitu, gimana sih teman-teman itu buat meningkatkan lagi tuh citra positif dari Unimal? Kalau menaikkan citra positif itu nanti bagian-bagian dari yang kami lakukan mungkin membangun citra positif itu dari mulai konten-konten nih kan. Oke, konten. Dari konten yang kami bangun, kami gimana sih menghadapin yang tadi kali dia sebutkan kayak citra positif Unimal itu biar lebih unggul daripada head comment itu sendiri gitu. Jadi apa sih yang membuat mereka head comment tersebut? Kami tanggapi misalnya mereka meng-head comment, misalnya contohnya itu apa sih yang membuat Unimal itu unggul gitu. Jadi kami membuat dari melalui konten tersebut gimana sih Unimal unggul itu, apa aja sih yang bisa mendukung faktor-faktor yang mendukung Unimal itu untuk menjadi unggul gitu. Sehingga orang luar pun bisa Iya, melihat bahwa Unimal bener ini loh Unimal Bener gitu. banget. Dari Alfa deh. Kalau dari Alfa Kak, bagaimana cara kita meningkatkan citra kampus itu ya dengan cara dimulai dari diri kita sendiri. Bagaimana cara kita membranding diri kita? Karena kan ini kan kita udah unggul nih, masa nanti orang lain lihat kok unggul mahasiswanya aja gini. Nah, jadi itu dimulai dari diri kita sendiri. Ya, that's true sih. Dimulai dari diri sendiri gitu. Nah, selanjutnya nih teman-teman, itu kan namanya humas pasti juga berbicara juga dengan masyarakat, internal dan eksternal. Itu gimana tuh cara teman-teman buat berkomunikasi nih dengan internal kampus maupun di eksternal kampus? Terserah deh siapa aja dulu mau jawab. Zia mungkin? Boleh, kalau dari Jia itu kalau misalkan ini kalau boleh tahu ini dalam konteks apa dulu nih Kak? Misalnya dia ngajak kolaborasi gitu atau memperkenalkan Unimal nih kepada masyarakat. Caranya yang pastinya kita itu dengan mengenal dulu karakter dari internal kampus masing-masing nih Kak. Kalau kita ini mau kerja sama
bapak ini, bapak itu, atau ibu ini, ibu itu, yang pertama kita tuh harus tahu dulu karakter dari bapak dan ibu ini itu gimana. Gitu juga nggak jauh beda dengan eksternal juga Kak. Gimana cara kita tuh ngajak orang lain? Yang pertama itu pastinya kita tuh harus tahu dulu karakter orang yang kita bakal ngajak itu. Jadi dengan cara kita tuh udah mengenal satu sama lain, otomatis kita tuh bakal lebih paham apa sih yang dicari, apa sih yang mereka mau gitu Kak. Sehingga kalau kita tuh udah paham, bakal lebih mudah gitu proses kerjasamanya. Oke, ini Eva ya teman-teman. Panggilnya panggil Lydia aja Oh gitu iya, kan, agak panggil setin Lydia. gitu ya, kayak udah tua banget gitu ya jadinya. Lanjut dari siapa lagi ya? Dari Oh Eri iya, dari boleh. Eri sendiri mungkin dari internalnya sendiri kayak mungkin menjalin kolaborasi mungkin kedepannya seperti yang kami bakal lakukan mungkin berkolaborasi dengan pihak internal sendiri, yaitu organisasi-organisasi yang ada di kampus Unimal itu sendiri gitu kali ini. Oke, lanjut nih kita nih. Karena kan teman-teman itu udah wajah baru nih dari Unimal dan baru beberapa minggu ini kan dilantik gitu, dinobatkan sebagai Dumas 2025. Itu teman-teman pasti udah punya dong planning ke depannya itu apa gitu. Atau enggak boleh disepil-sepil dikit-dikit gitu. Apa planning ke depannya gitu. Enggak apa-apa kok, enggak sesemua tapi sedikit aja. Kalau konten sih pasti itu Konten ya. pasti. Buat mungkin buat para teman-teman nih, jangan lupa juga nih follow Instagram Duta Humas Unimal dan juga TikTok Duta Humas Unimal nantinya, karena kita bakal aktif konten-konten dan sharing-sharing tentang Universitas Maliku Saleh itu sendiri. Nah, untuk bocoran sedikit nih tentang proker kami ke depannya gitu kan. Mungkin lebih menjalin hubungan nih sama orang-orang yang mungkin nggak kalah kerennya banget di beberapa podcast mungkin tentunya gitu kan. Oke. Berarti harus di underline itu buat teman-teman sobat Gen Z di rumah nih yang lagi nonton ini, harus pantengin terus IG dan TikToknya Duta Humas Unimal 2025. Oke. Nah, next teman-teman kan udah terpilih sebagai Duta Humas. Inspirasi teman-teman awal itu buat ikut Duta Humas itu apa sih? Boleh dijawab? Siapa duluan? Mungkin dari Rais dulu, itu inspirasi yang awalnya itu adalah Rais ingin menjadi sebuah agen perubahan, di mana kita itu juga bisa memahami juga, bukan hanya sekedar menyebarkan informasi, tapi kita juga bisa memahami bahwa yang diinginkan publik itu juga apa, sehingga kita juga bisa berkontribusi juga untuk kehidupan nyata di sini, Kak. Mungkin dari Rais. Oke, lanjut dari Eri mungkin. Kalau dari Eri sendiri mungkin setelah yang selama ini Eri lihat gitu di media sosial tentang berita-berita buruk tentang Unimal ini sendiri gitu. Jadi Eri ingin membuktikan bahwa Unimal itu nggak yang seperti orang-orang yang cakap buruk itu gitu. Jadi Eri ingin membawa nama baik Unimal itu kayak misalnya contoh-contohnya itu kayak misalnya tentang bangunan-bangunan Unimal. Yang dimana teman-teman belum banyak tahu nih tentang apa aja sih dari bangunan itu sendiri, di balik cerita bangunan itu tersendiri. Nah, mungkin dari situ kami membangun proker nantinya di Instagram kami melalui konten-konten edukatif yang menceritakan apa aja sih bangunan-bangunan yang ada di Unimal itu sendiri gitu Kak. Karena banyak banget orang-orang dari luar bilang nih, kok bangunannya kecil gitu, sekarang memang banyak banget bangunan-bangunan yang nggak kalah keren dari bangunan yang lebih lama gitu. Lanjut dari Alfa deh, soalnya mau dengar suara Alfa. Kalau dari Alfa tadi, motivasinya ya. Inspirasi awalnya. Inspirasinya itu sebenarnya untuk challenge diri sendiri, dan untuk berkontribusi lebih dalam menjaga nama baik Universitas Maliku Saleh. Nah, seperti Eri juga bilang, bahwasanya banyak head komen yang mengatakan apa sih Unimal itu, apa sih keunggulannya, kayak gitu. Ya, kita bisa bisa membuat proker-proker di mana kita bisa menjelaskan apa sih keunggulan Unimal supaya orang-orang tuh tahu, ternyata Unimal tuh keren. Oke, memang Unimal sekeren itu sih. Lagi juga udah unggul dan Unimal hebat gitu. Nah, teman-teman, dalam membuat konten pasti nggak selamanya bakal berjalan dengan mulus. Bener gitu. banget Pasti kali. ada banyak itu tantangannya. Gimana sih teman-teman itu buat menghadapi? Udah, tenang aja, ini bisa kok kita buat kontennya gitu. Gimana tuh cara menghadapi tantangan yang ada, kayak misalnya kontennya nggak sesuai dengan ekspektasi lah ibaratnya gitu. Kalau dari Alfa sendiri Kak, kita kalau menghadapi setiap permasalahan ya Kak, itu tetap tenang, karena kalau kita tetap tenang, semua masalah itu pasti akan bisa kita hadapi, kayak gitu.
kalau misalnya emang nggak sesuai dengan harapan dan kita sama-sama untuk kita nih mau buat yang lebih baik nih, kita bisa kok ngetek ulang kayak gitu. Bisa evaluasi lagi. banget. Pokoknya harus tetap tenang dalam menghadapi situasi apapun. Memang sih yang namanya duta humas itu juga harus punya sifat calm down-nya Benar gitu banget, loh. ya. Kita tuh harus tenang, dan kalau misalnya ada banyak problem, kalau kita tuh panik juga panik dong semua orang Benar jadinya, banget. gitu. Dari dia deh, boleh. Kalau dari dia sendiri pastinya bakal selalu ada struggle ya Kak. Entah cuacanya mungkin lagi kurang Benar baik, Iya, kurang benar. mendukung, pastikan itu sering terjadi ya. Tapi ya dari Alfa juga benar, sama setuju. Mungkin kita bakal diskusiin bareng-bareng gimana nih solusi dari masalah kita nih sekarang. Apakah kita setuju untuk ngetek ulang bareng-bareng untuk bikin konten yang lebih baik? Kalau semuanya setuju, pasti kita bakal ngetek ulang. Yang penting kita tuh jangan terpaku kepada satu masalahnya. Jadi kita bakal susah nyari solusi gitu. Oke. Nah, karena kan teman-teman udah terpilih tuh sebagai duta humas, boleh dong satu emoji gitu yang teman-teman gambarkan telah terpilih sebagai duta humas 2025. Oke. Emoji dengan ekspresi wajah aja Oke, gitu. baik. Mungkin dari Eri sendiri Iya, mungkin boleh. gini sih. Gini, Gini, gini banget teman-teman. tuh. Lanjut siapa lagi? Kalau Gini, udah gini, mulai mungkin. gini aja lagi. Enggak, gini aja. Keren. Di mana-mana cowok jempol ya. Siapa lagi tuh? Kalau dari kami mungkin senyum aja ya. Iya, senyum aja. Senyum, Sampai senyum tapi kayak terimalah gitu Terimalah, kan, alhamdulillah gitu. Oke. Karena kita kan tadi udah nanya-nanya nih, kita sekarang main games yuk. Oh, boleh banget tuh. Oke. Bener banget tuh. Tapi gamesnya itu adalah tentang this or that. Teman-teman itu ini ada dua kalimat gitu kan. Teman-teman pilih tuh mana yang teman-teman mau. Nanti jelaskan juga mengapa gitu. Oke, baik. Tapi harus excited ya teman-teman. Oke. Oke, yang pertama ini buat siapa ya? Buat siapa ya? Alfa dulu deh. Boleh, boleh. Feed Instagram rapi atau story aktif setiap hari? Story setiap hari. Why? Karena pasti orang-orang tuh pengen tahu setiap hari apa sih yang baru dari universitas kita ini. Oke, ini jawabannya bener-bener to the point tapi memang keren itu teman-teman. Nah, lanjut nih buat Siapa ya? Rais aja. Dokumentasi candid atau pose formal? Lebih ke candid Kak. Kenapa tuh candid? Karena gimana ya? Pos itu apa-apa aja boleh gimana. Kalau formal itu terlalu sebelumnya boleh jelaskan nggak? Formalnya itu kayak mana? Lebih kemana deh formal? Misalnya nih kita lagi diskusi seperti ini nih, formal gitu. Terus pas lagi diskusinya gitu, oh ya jadi kemana Eri? Gitu-gitu Iya, kan, bener. lagi difotoin tuh. Kalau Res kurang suka formal karena nggak bisa bebas gitu kalau terlalu formal itu. Jadi lebih candid aja. Jadi biar suasananya pun lebih enak, lebih enjoy gitu Kak. Ya, ini nih gambar-gambar estetik di Duta Humas. Pantau terus teman-teman. Siap, teman-teman. Nah, lanjut nih buat Jian. Caption puitis atau caption lucu? Caption lucu sih Kak. Ya, itu kenapa tuh? Karena kalau puitis itu dari dia sendiri aja mungkin dia nggak baca sampai habis. Oke. Dia menyempatkan dari diri sendiri. Bener-bener. Pasti yang lebih lucu supaya juga audiens kita lebih terhibur. Lebih tertarik. Nah, iya sih, bener juga itu. Lanjut berarti Oke. ini buat Eri ya? Tinggal buat Eri nih. Udah ngela nafas dulu nih. Deg-degan tentunya. Estetik tapi lama upload atau biasa aja tapi tepat waktu? Lebih ke estetik tapi lama upload sih Kak. Karena kita memikirkan dulu nih, kalau terburu-buru kadang kita mungkin ada kesalahan nih. Jadi kalau untuk estetik tapi lama upload itu kita bisa mikir, bisa merevisi, mungkin berdiskusi dengan teman-teman yang lain. Ini gimana ya? Apakah udah ada kemajuan atau mungkin udah bagus nih gitu Kak. Kalau misalnya terburu-buru mungkin kayak misalnya ada kendala nih postingannya, mungkin ada yang dari captionnya sendiri ada typo mungkin gitu sih Kak. Jadi emang sebelum kita ngupload video itu harus dilihat lagi kan, Dilihat apakah detail. ada kata-katanya yang kurang pas atau enggak Benar, videonya yang kurang bagus nih Iya, kayaknya benar, gitu. Nah, ini last question nih teman-teman. Tapi terserah deh buat siapa aja boleh deh ini kayaknya ya. Komunikatif tapi pendiam atau cerewet tapi kadang tipe? Waduh, bisa dilihat dari Zia nih mungkin. Tadi apa tuh Kak, komunikatif tapi Pendiam Pendiam. atau cerewet tapi kadang tipe? kayaknya sih komunikatif tapi pendiam sih. Karena supaya
walaupun kita itu nggak banyak Iya, ngomong, benar. tapi apa yang kita sampaikan itu jelas arahnya kemana. Oke, benar. Meskipun kita tuh memang harus tetap mengedepankan apa itu kejelasan makna gitu Bener ya banget. teman-teman. Oke nih teman-teman, buat harapan terakhir nih teman-teman, kan 1 tahun ke depan bakal panjang lagi Bener nih banget gitu nih, Kak. kan. Apa tuh harapannya? Boleh, ini sebagai closing statement ya teman-teman dari Eri aja dulu. Oke, mungkin buat harapan kedepannya mungkin supaya kami kan ini beda-beda kepala nih Kak. Untuk tentu kedepannya mungkin mengharapkan bisa satu komunikasi yang lebih baik gitu Kak dalam menjalin kerjasama dari pihak humasnya sendiri maupun pihak universitas itu sendiri gitu Kak. Oke, lanjut dari Alfa. Kalau dari Alfa untuk apa tadi? Harapan. Sorry, untuk harapan kedepannya semoga kami bisa lebih kompak lagi. Benar. Karena kalau misal kita kompak, semua kerjaan pasti akan selesai dengan tepat waktu. That's right. Lanjut Kalau Jia. dari Jia nih, kalau harapan buat Universitas Maliku Saleh sendiri, pastinya apa yang sudah ada itu makin berkembang, apa yang sudah baik itu semakin baik lagi, apa yang tidak baik itu semoga cepat menemukan solusinya. Dan harapan untuk kami semoga seperti tadi juga, semoga kami itu semakin kompak, bonding kita semakin baik Benar banget. dalam menyelesaikan semua masalah yang ada. Oke, lanjut Rais. Harapan saya ke depannya ataupun harapan kita semua ini yang pertama adalah api kita itu, strike yang kita rasa ingin, rasa kebersamaan. Nyalain terus ya striknya. Sampai tahun ke depannya, sampai akhirnya. Dan harapan ke depannya itu setiap hal yang kami lakukan itu bisa berguna juga buat semua hal, semua orang, baik itu opini, publik ataupun kita juga. Oke, jadi konklusinya adalah teman-teman tuh memang harus satu pemikiran terus Bener meskipun banyak kepala, tapi tetap harus bisa menyelesaikan problem-problem itu karena kan memang semuanya harus dibicarakan seperti itu kan. Nah teman-teman semangat ya buat setahun ke depannya. Semangat Tapi banget. nih Semangat sebelum banget. kita akhiri nih podcast ini, kita tagline dulu ya, boleh? Boleh banget. Oke, nanti tidak yang mimpin ya. Duta Humas Unimal, Aksi nyata Humas berkarya. Oke, thank you teman-teman Duta Humas 2025 dan buat teman-teman semuanya jangan lupa like, share, dan subscribe Unimal TV. Bye. Bye-bye.